Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Muhammadun Nur Fahmi dengan DIM 2113-4128 jurusan BKI Fakultas Dakwah di mata kuliah Teknik Produksi Film yang diampu oleh dosen Pak Adi Kusuma. Jadi seperti biasa di pertemuan beliau itu setiap minggunya itu harus ada learning journal yang berupa video. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang madhab film. Jadi madhab film itu ada sebagian yang sudah kita bahas seperti film dokumenter dan film fiksi. Dan ditambah itu ada film realisme, ada film klasisme, dan yang terakhir itu ada film formalisme. Kita sedikit mengulang tentang film dokumenter. Jadi film dokumenter itu film yang berdasarkan fakta dan data. Contohnya itu seperti film Titanic, G3SPKI, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua itu ada film fiksi. Jadi film fiksi itu film yang berdasarkan imajinasi. Banyak sekali sih contoh tentang film fiksi ini seperti Avenger, One Piece, mungkin di kalangan anime One Piece, Naruto, Avenger, Iron Man, dan masih banyak lagi. Terus juga film fiksi ini film yang termasuk film yang lebih banyak daripada film dokumenter yang sering ada di layar Indonesia gitu, entah itu layar film ataupun di bioskop. Lanjut ada film mana sih? Dan yang ketiga itu ada film realisme. Jadi film realisme itu ialah film yang terletak pada kemampuannya menghadirkan kembali realitas sebagai aslinya, sehingga pada pikirannya Bazi sangat memunjak teknik pengambilan gambar sinematik yang mengandalkan recording proses and mise-en-scène sebuah film, seperti yang diungkapkan oleh Nagib 2011. Beberapa film yang dapat dikategorikan mengangkat realisme adalah I Am Cuba dan Land in the Crash. Itu jadi contoh film realisme itu ada dua. Yang pertama itu ada I Am Cuba yang diproduksi pada tahun 1964, dan yang kedua itu ada film Land in Trance yang diproduksi pada tahun 1967. Jadi dapat disimpulkan bahwa realisme adalah gaya membuat film yang menekankan pada prinsip untuk menghadirkan kenyataan sebagaimana adanya. Jadi bisa dapat digarisbawahi. Jadi film realisme itu film yang ada apa adanya, tidak harus menggunakan min-and-sis, dan editornya mungkin tidak terlalu serius untuk mengedit video itu, seperti yang di Indonesia itu ada Warkop DKI, mungkin termasuk film realisme. Selanjutnya itu ada film klasisme. Jadi film klasisme dalam film menunjuk pada pendekatan estetika dan naratif yang terinspirasi oleh tradisi budaya klasik, terutama sastra klasik Yunani dan Romawi. Pendekatan ini menekankan pada sesuatu formal, menggunakan struktur cerita yang teratur, dialog yang struktur, dan gaya visual yang konsisten. Film klasisme dalam film mencoba mengadaptasi prinsip-prinsip klasik dalam seni dan sastra ke dalam medium film. Misalnya klasisme dalam film bisa mencakup penggunaan simetris visual, traksis, penyamaran, alur cerita, dan tata plot yang teratur, dan karakteristik yang ideal atau memperhatikan nilai-nilai moral. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa film klasisme itu film yang klasik, yang dibuat itu di atas tahun 90-an lah.
itu bisa dikategorikan sebagai film klasik. Jadi film klasik itu kebanyakan dia menjelaskan tentang informasi dan tujuannya itu ya komunikasi juga. Tujuan dalam film klasisme ini adalah untuk memberikan penonton dengan memahami yang jelas tentang topik atau subjek yang diangkat dalam film tersebut. Ya benar, film ini lebih menyampaikan informasi. Dan yang terakhir itu ada film formalisme. Jadi film formalisme ialah merupakan salah satu tradisi dominan sepanjang sejarah pemikiran mengenai konsep dan definisi film. Meski benih-benih awalnya sudah mulai terjadi dalam tulisan-tulisan Rincio sejak 1907 melalui manifesto tentang film sebagai seni baru yang menggabungkan seni spasial dan temporal. Namun ledakan besar gelombang pemikiran formalis yang sebenarnya ditandai oleh kemunculan buku yang berjudul The Potplay atau yang disebut juga Psychological Study tahun 1916. Buku teori film karya Munsterberg tersebut pada prinsipnya berusaha membangun argumentasi bahwa film adalah sebuah seni yang otonom. Selanjutnya pada periode 1920 dan 1930-an, tradisi formalis begitu mendominasi pemikiran teori film di dunia. Diralat ya teman-teman. Jadi yang disebut film klasik itu film formalis, bukan film klasisme. Jadi film formalis itu film yang diproduksi pada tahun 90-an ke atas, itu disebut tentang film klasik. Jadi banyak juga film-film sekarang juga yang menggunakan nada film klasik ini. Seperti contohnya kayak Warkop DKI Rebody itu bisa termasuk juga film formalis ya. Jadi diralat teman-teman bahwa yang disebut film klasik itu film formalis. Mungkin cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.